Ini sekelumit cerita saat Kolonel Wahono diberi hormat oleh anggota pasukan Yon 530 para dari Kodam Brawijaya yang sempat diperalat oleh komplotan gerakan 30 September pimpinan Letkol Untung Syamsuri. Kolonel Wahono kelak jadi Pangkostrat. Dia juga sempat jadi Ketua Umum Partai Golkar dan jadi Ketua DPR MPR. Wahono pensiun dari TNI dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal atau Jenderal Bintang 3. Ketika peristiwa G30 SPKI meletus di Jakarta, Wahono masih kolonel. Ia ketika itu menjabat sebagai asisten 2 Kostrat yang mengurusi masalah operasi. Buku Kostrat, Sejarah dan Pengabdiannya yang disusun oleh Dinas Sejarah TNI Angkatan Darat mengisahkan Kolonel Wahono yang pada waktu itu menjabat asisten 2 Kepala Staf Kostrat baru mengetahui pengumuman Letkol Untung tentang G30S itu sesudah sampai di Makostrat. Nah, sewaktu pagi-pagi menuju ke markas Kostrat, Kolonel Wahono melihat banyak tentara di sekitar air mancur dan RRI berpakaian loreng-loreng. Ketika itu lalu lintas menjadi macet. Waktu Kolonel Wahono lewat, ternyata ada di antara anggota pasukan yang berjaga yang memberikan penghormatan pada Wahono sambil tersenyum. Memang suatu kebiasaan Kolonel Wahono selalu sudah berada di markas Kostrat sekitar jam 7 pagi. Tiba di markas Kostrat, Kolonel Wahono langsung melaporkan hal itu kepada Pangkostrat Maijen Soeharto. Kemudian Maijen Soeharto setelah menerima laporan itu dan info penting lainnya terkait diculiknya sejumlah jenderal penting pimpinan teras Angkatan Darat, sebagai perwira senior yang bertanggung jawab memegang pimpinan sementara Angkatan Darat segera mengambil langkah-langkah dengan tujuan pengamanan terhadap kepala negara yang pada saat itu belum diketahui di mana Bung Karno berada. Sementara itu, pada siang hari masih pada tanggal 1 Oktober tahun 1965, datanglah utusan dari Presiden Soekarno, Kolonel KKO Bambang Wijonarko dan Kombes Polisi Sumirat untuk menemui Maijen Soeharto. Tujuannya memanggil Pangdam Jaya Umar Wirahadikusumah untuk datang menghadap Presiden Soekarno di lapangan Halim. Perintah Presiden ini tak dapat dilaksanakan oleh Maijen Soeharto dengan alasan dan pertimbangan bahwa tokoh-tokoh G30 SPKI dan pusat gerakannya bertempat di Halim. Petang harinya, ketika Kolonel KKO Bambang Wijanarko kembali datang ke markas Kostrat dengan maksud memanggil Maijen Pranoto yang telah ditunjuk jadi Kertaker Menteri Panglima Angkatan Darat, Pangkostrat Maijen Soeharto menyarankan kepada Presiden Soekarno segera meninggalkan lapangan udara, karena Halim akan diserang oleh sebagian pasukan RPKAD dan Yonif 328 Kujang, bersama-sama dengan Kesatuan Kavaleri Kostrat. Dalam merebut kembali lapangan udara Halim, Maijen Soeharto memerintahkan kepada Komandan RPKAD Sarwo Edi Wibowo dan Komandan Kesatuan lainnya yang hendak merebut Halim untuk menghindarkan pertumpahan darah, amankan lapangan Halim dan selamatkan semua pesawat jangan sampai rusak. Pada pukul 19.00 tanggal 1 Oktober tahun 1965, pasukan RPKAD dapat merebut dan menduduki gedung studio RRI dan pada saat itulah Maijen Soeharto untuk pertama kalinya berbicara melalui corong RRI Pusat yang isinya sebagai berikut. Telah ada pengertian dan kerjasama serta kebulatan tekad penuh antara AD, AL, dan Angkatan Kepolisian untuk menumpas gerakan kontrarevolusi yang menamakan G30S. Pengumuman Maijen Soeharto melalui RRI Jakarta itu ternyata punya pengaruh besar, sebab pasukan yang semula terpengaruh G30 SPKI menjadi sadar kembali serta mengetahui bahwa apa yang dikatakan oleh pihak Letkol Untung dan kawan-kawan kepada mereka adalah bohong belaka.